Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Alfa Frozenmart. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah, di kali ini Mas Ahyar selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa memberikan motivasi atau bertemu dengan para subscriber AFM di mana saja berada. Kali ini Mas Ahyar ingin memberikan sebuah gambaran motivasi khususnya para pemain frozen food di seluruh Nusantara. Jangan coba-coba bisnis frozen food. Karena perlu diketahui, bisnis frozen food ini nggak semudah yang kita bayangkan. Nggak semudah yang kita pikirkan. Karena di dalam sebuah hadis Tabrani dijelaskan, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia harus tahu ilmunya dunia. Bila dia menginginkan sebuah akhirat, maka dia pun harus tahu ilmunya tentang akhirat. Dan bila mana orang tersebut menginginkan kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dia pun harus tahu ilmu kedua-duanya agar dia bahagia, tercapai dunianya dan akhiratnya. Disinilah pentingnya dalam menjalani sebuah usaha itu dengan ilmu. Karena dalam frozen food ini banyak teman-teman yang merasa terinspirasi dengan AFM, termotivasi, senang melihat keramaian frozen food, serunya frozen food, terus menggeluti. Boleh, silahkan. Tapi pada dasarnya harus tahu ilmunya. Sebagaimana kalau Mas Ahyar menggambarkan, menggeluti dalam sebuah bisnis apapun, nggak harus frozen food. Bisnis apapun. Itu kalau Mas Ahyar menggambarkan itu sebagaimana kita itu menjalani kehidupan pernikahan. Yang mana dalam pernikahan awal pada umumnya, di saat kita mengenal sebuah cewek, khususnya seorang laki-laki. Di dalam saat kita mengenal seorang cewek, tahap awal, bahasa umumnya itu pacaran, ta'aruf, kita mengenal baiknya, cantiknya, gitu, kebaikannya. Karena apa? Dalam keadaan awal. Wis coro kasaran orang Jawa bilang itu ngerti apike. Setelah kita menikah, disitulah kita akan dipertemukan dengan sebuah banyak proses dan perjuangan. Oh, ternyata istri saya salah satunya contoh tidurnya ngorokan. Nah, ya kan? Nah, mohon maaf loh, saya nggak menyindir loh ya. Nah, ini contoh kecil aja. Setelah kita menjumpai, mengetahui sekecil apapun kekurangan pasangan kita, di situ sebenarnya kita dituntut untuk menghargai dan memaklumi dan selalu mencari kelebihannya. Begitu juga dalam usaha. Dalam usaha frozen food, wah ini lagi musim. Kita mau jualan frozen food. Aku punya modal, aku punya dana. Ya kan? Tapi dalam perjalanan waktu, apakah dia nggak mengalami, menjumpai proses perjuangan pengorbanannya? Ada. Awal-awal pas musimnya tepat di acara membuka frozen food, di acara pandemi, di saat pandemi, wah banyak orang peminatnya. Di saat pandemi atau sudah berlalu, sekarang prosesnya tokonya biasa-biasa aja. Banyak pengeluaran, banyak tantangan. Kalau dia nggak siap, banyak yang tutup. Banyak terdengar kan? Gitu. Banyak teman-teman kita yang dalam menggeluti frozen food atau dalam usaha apapun, menyempatkan dengan sebuah momen. Akhirnya apa? Nggak tahan lama, ya kan? Banyak yang tumbang. Nggak semua orang itu usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Betul. Tapi setidaknya dengan YouTube channel Alfa Frozenmart ini cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Bisa jenengan lihat konten-kontennya Mas Ahyar. Salah satunya adalah Alfa Frozenmart biografi tentang perjalanannya Mas Ahyar seperti apa. Aku yakin kalau teman-teman mau melihat dengan seksama akan memberikan motivasi. Dan masih banyak lagi tentang konten-konten Mas Ahyar, ya, memberikan kiat, motivasi, tata cara yang banyak lagi. Dan mohon juga dukungannya agar Mas Ahyar selalu diberi kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran, umur panjang yang barokah, yang selalu bisa menebarkan kemanfaatan untuk orang lain dan orang banyak, khususnya para teman-teman subscriber AFM di mana saja berada. Mas Ahyar insya Allah tiada henti selalu memberikan motivasi, selalu berbagi pengalaman selagi Mas Ahyar masih punya kesempatan. Karena disinilah khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Kembali lagi ke poin kita. Bisnis itu bukan sebuah coba-coba. Karena di dalam menuju suatu kesuksesan, menuju suatu keberhasilan, itu nggak mudah. Sukses itu tidak hadir secara kebetulan. Namun sukses itu penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan doa. Karena orang yang mau menjadi
seorang ahli, menjadi seorang spesialis apapun, di bidang apapun, itu tidak datang secara sekali, dua kali, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tidak. Perjalanan menuju itu adalah butuh proses, butuh berevaluasi, berbenah diri, selalu berjalan ke depan, gitu. Sehingga apa? Orang tersebut atau kita akan mengalami, mendalami sebuah ilmu tadi, sehingga dikatakanlah spesialis atau ahli. Di sini frozen food itu juga nggak mudah. Tapi disinilah konten Alfa Frozen Mart akan sedikit tidaknya insya Allah memberikan banyak solusi pada teman-teman para pemain frozen food. Karena apa? AFM selalu memberikan gambaran, memberikan motivasi, berbagi tata cara, sharing tentang pengalaman, kiat-kiat sukses dalam berbisnis. Insya Allah nggak cukup itu lagi. Nanti insya Allah selagi Mas Ahyar punya ide kreasi, tetap saya akan bagikan. Orang yang selalu mengedepankan dengan modal dalam bisnisnya, dia akan mendapatkan hasil yang terbatas. Namun, bila dia dalam usaha apapun, dia selalu mengedepankan dengan kreasi, inovasi, dan strategi, dia akan mendapatkan hasil yang tak terhingga. Ya kan? Disinilah pentingnya sebuah ilmu di dalam menggeluti dalam segala hal. Emang benar dalam sekolah, dalam belajar di sekolah itu belajar dulu baru ujian. Tapi kalau di lapangan, ujian dulu baru mengerti ini mata pelajarannya apa. Disinilah teman-teman harus bisa memahami. Gitu. Di setiap konten-kontennya Mas Ahyar, insya Allah banyak mengandung makna tentang hakikatnya sebenarnya apa yang harus kita kerjakan dalam menggeluti segala usaha maupun khususnya di frozen food. Jadi jangan coba-coba untuk main frozen food kalau teman-teman tidak serius. Intinya di situ. Sama dengan menikah tadi kan. Menikah tidak boleh untuk coba-coba. Kalau kalimat coba-coba jenengan ingin mencari kebahagiaan dalam menikah, itu kurang pas. Kebahagiaan dalam pernikahan itu kita sendiri yang mewujudkan. Kita sendiri yang akan menyikapi dalam permasalahan itu. Kalau teman-teman dalam pernikahan selalu mencari kekurangan, kejelekan pasangannya, nggak akan menemukan sebuah kebahagiaan. Ya apa tidak? Kalau jenengan mencari kekurangannya banyak, yang lebih baik lagi dari pasangan jenengan, yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih pintar, banyak. Tapi hargailah pasangan teman-teman. Istri saya memang nggak terlalu cantik, tapi dia setia, ya kan? Begitu juga dalam usaha. Usaha ini memang berproses. Tapi kalau teman-teman mau menggeluti di usaha apapun yang jenengan geluti, aku sangat yakin teman-teman akan menemukan nikmatnya, bahagianya, enjoy-nya, senangnya dalam menggeluti usaha tersebut. Khususnya bermain di frozen food, ya. Perlu dipastikan. Intinya berkecimpung atau menggeluti dalam usaha itu tidak ada kalimat coba-coba. Kalau iya ya iya, tidak. Saya sedikit ngasih gambaran. Sedikit Mas Ahyar memberikan gambaran. Ada sebuah gambaran 2 orang. Ada 2 orang yang sama-sama mempunyai modal 100 juta. Orang yang pertama menggunakan modalnya cukup separuh, yaitu 50 juta. Yang kedua 100 juta itu untuk semua usahanya sekaligus untuk modal usaha. Yang pertama mempunyai tantangan, mempunyai problem dalam perjalanan bisnisnya. Gimana rasanya orang yang pertama tadi? Dipastikan orang itu akan mudah menyepelekan. Aku masih punya sisa modal kok. Ataupun dia akan mudah untuk beralih ke usaha yang lain. Untung modal saya nggak semuanya, cuma sebagian. Ya udahlah, aku tak ganti usaha yang lain aja, kelihatannya usaha ini nggak cocok. Padahal dia sudah kehilangan modal 50 juta atau setengah dari modalnya yang dia punya. Jadi dia nggak terlalu semangat, menyepelekan, menganggap itu tidak cocok, tidak berkah. Tapi yang kedua, dia memberikan atau menggunakan modalnya 100%. 100 juta semuanya. Di saat dia mengalami sebuah problem, permasalahan dalam perjalanan bisnisnya, apa yang ada di pikiran dia? Aku sangat yakin dia akan tetap pantang menyerah. Nggak ada, saya sudah nggak punya modal lagi kok. Mau nggak mau aku harus menjalankan. Mau nggak mau aku harus bangkit. Gimana modal seadanya, sisa berapa ini, tinggal berapa ini, tetap harus jalan. Karena sudah tidak ada yang diharapkan lagi dari modal yang lain. Sehingga apa? Dalam melakukan usaha ke depannya, dia semangat. Dia yakin, dia pantang menyerah. Karena sudah tidak ada yang diandalkan. Tapi yang pertama, masih merasa ada zona nyaman. Modalnya masih ada kesempatan. Jadi
Jadi cara untuk melanjutkan perjalanan, melanjutkan tantangan dalam usahanya, lebih semangat, lebih jadi yang kedua. Ya apa tidak? Begitu juga aku yakin di posisi teman-teman juga ada yang merasakan seperti itu. Intinya apa garis besarnya? Dalam menekuni dalam sebuah bisnis, jangan nanggung-nanggung. 100% lah dalam menggeluti dalam sebuah bisnis. Aku yakin teman-teman akan menemukan sebuah nikmatnya. Jalan ahli di bidang teman-teman yang jalani. Oke? Intinya itu tadi, jangan sekali-kali ada kalimat coba-coba. Pastikan teman-teman dalam mencari jodoh juga jangan coba-coba. Apapun yang sudah jenengan temukan jodoh itu setelah jenengan ucapkan qabil tu nikah bil maghril madkur, itu bagi orang Islam mengikrarkan sebuah janji. Carilah kebahagiaan dengan pasangan tersebut. Aku yakin teman-teman pasti akan menemukannya. Begitu juga dengan sebuah bisnis. Oke? Jangan coba-coba bermain menggeluti dunia frozen food kalau belum tahu ilmunya. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa sampaikan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat karena cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Sekali lagi, orang yang memberimu nasihat, orang yang memberimu motivasi memang bukan orang yang sempurna. Mudah-mudahan orang yang memberi motivasi bisa menunjukkan satu bagian dari dirimu yang hilang. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.